Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terjalin lagi satu waktu kita akan bicara tentang firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, dan jika Allah menghendaki niscaya Dia jadikan kamu satu umat saja. Walakin yudhillu may yasha'u wa yahdi may yasha', tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Yang semisal dengan ayat ini, walau syaa rabbuka la amanna man fil ardi kulluhum jami'a, dan jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang di bumi ini seluruhnya. Ayat yang semisal ini masih ada beberapa lagi. Nah, ikhwati yang berbahagia, dalam ayat ini dikemukakan bahwa sekiranya Allah berkehendak, tentu Dia mampu mempersatukan manusia ke dalam satu agama dan meniadakan kemampuan ikhtiar dan pertimbangan kita selaku manusia terhadap apa yang kita kerjakan. Dengan demikian, maka hidup kita ini, manusia ini, seperti halnya hewan domba, ya, seperti sapi saja gitu, yang hidup tidak mengerti kenapa dia keluar kandang pada pagi hari dan masuk ke kandang pada sore hari. Sesuatu hal yang tidak dimengerti oleh hewan tersebut. Atau hidup kita nanti seperti malaikat yang diciptakan penuh ketaatan, tidak punya pilihan, seperti robot. Maka bukan begitulah pemahaman seharusnya, karena terkait dengan Allah memberikan karunia akal dan qalbu, penglihatan dan pendengaran kita untuk menganalisa apa-apa yang kita dapati dari petunjuk Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya dalam as-sunnah yang sahih. Dengan dibekali karunia akal dan hati, maka kita dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita. Sebagaimana Allah katakan, wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah dia amalkan, yang telah dia usahakan. An-Najm ayat 39. Nah, ada sementara orang yang kemudian mengarahkan suatu kesimpulan dari ayat-ayat yang tadi dipaparkan itu. Mereka berkata, nyatanya masih banyak manusia yang masih dangkal dalam cara berpikirnya, sehingga memaksakan kehendak untuk manusia masuk semua ke dalam Islam. Atau dalam konteks yang lebih kecil lagi, di dalam Islam itu dipaksa untuk tidak boleh ada ikhtilaf. Dan dalam garis lain kita lihat tentang demografi agama-agama dunia, bahwa di situ terjadi semacam pertandingan dari segi kuantifikasi. Marilah kita sikapi tentang perkataan mereka bahwa kita dianggap dangkal berpikir karena dengan dakwah dan nahi mungkar yang kita lakukan sebagai bagian kewajiban dari kehidupan, dari syariat yang diperintahkan kepada kita, itu dianggap sebagai upaya pemaksaan, padahal kan tidak demikian. Tadi di ayat tadi disampaikan tentang kebebasan kehendak Allah, tentang sifat masyiah Allah, itu dikaitkan dengan Allah akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau itu adalah dua pilihan, dua domain pilihan. Kita mau berada di domain kesesatan atau dalam domain hidayah. Karena di sini kita akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan itu. Kalau memang ayat ini dimaksudkan adalah untuk membatasi dakwah, tentu keliru sekali, karena dakwah itu adalah perintah. Walaupun orang yang didakwahi itu juga tidak dijamin dia akan menerima dakwah kita, karena tabiat orang yang dia dakwahi itu dari mulai yang datar atau dalam level berikutnya bisa melawan, bisa menolak, bahkan menyerang. Ayat tadi tidak terkait dengan persoalan larangan dakwah, dan tidak pas kalau memang pemaksaan tadi dikaitkan dengan kewajiban dakwah. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk berbicara, bicaralah, dakwahkan.
Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya sekalipun dengan kerabatmu sendiri dan penuhilah janji Allah. Ini jelas arahnya adalah kita diminta untuk berbicara, menyampaikan kejujuran, karena kejujuran itu adalah di dalamnya konten seruan menuju jalan Allah. Kalau kita menyembunyikan ayat-ayat Allah, itu adalah perilaku yang tidak jujur. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa respon dari umat tentang dakwah itu macam-macam. Ada yang menerima dan tadi dikatakan ada yang makin sesat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat 71 ayat 6, "Falam yazidhum du'ai ila firara." Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka malah lari dari kebenaran. Juga ada umat yang menolak dakwah dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi sampaikan saja dengan kejujuran, dengan penjelasan-penjelasan yang semestinya. Walaupun kita tahu bahwa mereka akan berpaling. Kalau surat An-Nahl ayat 93 tadi diarahkan untuk melepaskan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar kita, tentu ini juga kekeliruan berikutnya. Karena sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari gerak langkah adanya keimanan kepada Allah dan berimannya kita kepada hari akhir adalah perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ini sesuatu yang dicari-cari dan dipaksakan. Tentu mereka yang berfaham kita sebagai orang yang tukang maksa itu adalah opini yang kemudian dikembangkan bahwa di dalam keluarga pun boleh memilih semaunya, apakah mau menjadi kafir, apakah menjadi beriman gitu. Allah memberitakan kepada kita bahwa di surga-surga Aden itu masuk di dalamnya adalah orang-orang yang soleh dari nenek moyang kita, lalu dengan pasangan-pasangannya mereka itu juga termasuk kita di dalamnya, diiringi anak cucu kita. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi tidak benar kalau keluarga kita dibiarkan secara melenggang dan bebas untuk memilih keyakinannya masing-masing. Nah, ini pemahaman dari mana ini? Karena kita tahu ku anfusakum wa ahlikum nar. Diminta kepada kita semua untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dari ancaman neraka. Ditegaskan pula kemudian bahwa kita tidak punya banyak pilihan sebetulnya. Karena Allah katakan innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Tidak perlulah kita berselisih lagi karena sudah ada kitab ya, yang menyediakan ilmu di dalamnya. Kalau masih banyak berselisih itu tandanya kita masih punya potensi kedengkian di antara kita. Jadi itulah mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang lebih duduk pada proporsinya, bahwa An-Nahl ayat 93 tadi menegaskan tentang sifat masyiah Allah, yaitu Allah maha berkehendak untuk kita memilih jalan kesesatan ataupun jalan hidayah, jalan kebenaran, as-siratul mustaqim. Karena ingatlah bahwa kita akan dihisab, kita akan ditanya dari apa yang kita kerjakan, amal soleh atau amal salah. Akidah kita apakah dipenuhi dengan parasit akidah, ibadah kita apakah dipenuhi dengan bid'ah, atau muamalah kita yang coreng-moreng bercampur dengan talbis hak al-batil, teracuni oleh tasyabbuh. Tentu kita tidak harapkan demikian, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang demikian. Kita dituntun dengan sinar hidayahnya Allah yang maha kuat dan maha terang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.